Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini adalah pria tua jahat yang sangat keriput dengan kulit gelap, dan dia berjalan ke platform batu dengan ekspresi tenang. Dia mengalihkan pandangannya ke daerah sekitarnya, dan aura menakutkan segera meletus dari tubuhnya, menarik kekaguman dan penghormatan dari banyak makhluk jahat yang hadir. Pria tua ini berada di puncak tahap tempering spasial akhir, jadi dia hanya selangkah lagi dari tahap integrasi tubuh. Di tempat seperti Blood Crow City, makhluk kuat kaliber ini benar-benar sangat tangguh. Saya Yue Liantian, salah satu sesepuh dari Blood Crow City. Saya yakin banyak rekan Taois yang hadir mengenal saya. Saya diundang oleh pemilik tempat ini untuk menjadi tuan rumah pelelangan, dan saya meminta kalian semua patuhi aturan pelelangan ini. Jika tidak, saya akan dipaksa untuk masuk. Kedelapan rekan Daois ini adalah penjaga yang akan menjaga ketertiban selama pelelangan ini. Dengan kehadiran mereka, saya yakin pelelangan ini tidak akan ada masalah keamanan, kata pria tua itu sebelum bertepuk tangan, dan 8 makhluk jahat tahap tempering tata ruang bangkit dari barisan depan kursi, lalu memposisikan diri mereka di sekitar platform batu dengan sikap tanpa ekspresi. Kehebohan segera menyebar di antara kerumunan saat melihat makhluk jahat ini. Sangat jelas bahwa mereka cukup terkenal di Blood Crow City, dan banyak orang menilai mereka dengan kagum dan hormat di mata mereka. Tentu saja, 8 makhluk tahap tempering spasial tidak akan menarik reaksi apapun dari Han Li, dan dia saat ini mengamati pandangannya melalui kerumunan untuk melihat apakah patriark keluarga panjang dan yang lainnya juga hadir. Ada juga penguasa jahat yang hadir, jadi Han Li belum melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa. Sebaliknya, dia hanya menggunakan kemampuan mata rohnya untuk melihat apakah ada makhluk jahat dalam penyamaran yang mencurigakan, tetapi setelah menjelajahi kerumunan untuk sementara waktu, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Mungkinkah tidak ada orang lain yang datang untuk menghadiri pelelangan ini? Itu cukup aneh. Kalau dipikir-pikir, setelah perpisahan mereka, Han Li belum pernah bertemu dengan teman-temannya di kota. Terlepas dari apakah itu patriark keluarga panjang atau orang lain, mereka semua tampaknya menjalankan tugas rahasia mereka sendiri. Tepat pada saat ini, pria jahat tua itu mengumumkan dimulainya pelelangan, dan sebuah pintu di dekatnya terbuka, diikuti oleh barisan wanita jahat yang memegang piring muncul. Mereka semua memiliki sosok yang anggun, dan mereka berbaris di belakang Yue Liantian. Yue Liantian melambaikan tangan bahkan tanpa menoleh, dan salah satu wanita segera melangkah maju dengan hormat sebelum mengangkat piringnya dengan kedua tangan. Ini adalah harta iblis kelas atas, lonceng 5 warna darah hitam. Ini terdiri dari 5 lonceng setan darah, dan itu dapat menimbulkan disorientasi, racun, kelesuan, haus darah, dan ilusi pada musuh. Yue Liantian memperkenalkan dalam sebuah suara tenang saat dia melepas kain hitam yang menutupi piring. Ada 5 lonceng perak seukuran ibu jari di atas piring, yang semuanya memiliki tanda setan hitam di permukaannya dan dihubungkan oleh cincin emas. Apa? Harta karun seperti ini bisa menempati peringkat 10 besar bahkan di antara harta iblis kelas atas. Tapi ini adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh Master An dari Cloudsea Mountain, bagaimana bisa sampai sejauh ini di Blood Crow City? Siapa yang peduli? Datang ke pelelangan ini hanya untuk harta karun ini saja sudah pantas. Aku ingin tahu barang tak ternilai apa lagi yang akan muncul setelah ini. Segera setelah set lonceng terungkap, seluruh aula meledak menjadi obrolan parau sekali lagi, dan sebagian besar orang yang hadir menatap lonceng dengan kegembiraan dan keserakahan di mata mereka. Han Li juga sedikit goyah saat mendengar nama harta karun ini. Lonceng 5 warna darah gelap. Mengapa harta karun ini terdengar begitu akrab? Aku merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dengan demikian,
Han Li tenggelam dalam perenungan diam di kursinya. Pada titik ini, penawaran sudah dimulai. 5 juta, 6 juta, 8 juta, 11 juta. Meskipun ini hanya harta kelas atas, harganya ditawar hingga lebih dari 10 juta dalam sekejap mata, dan Han Li cukup terkejut melihat ini. Menurut pengetahuan yang dia peroleh dari harga barang-barang di alam iblis Penatua, harta iblis kelas atas yang normal umumnya hanya bernilai sekitar 2 juta hingga 3 juta batu roh, namun lonceng ini sudah jauh melebihi harga ini, dan tawarannya adalah masih terbang dengan tebal dan cepat. Tunggu sebentar, lonceng 5 warna darah gelap. 5 lonceng mengkilap. Bukankah itu nama harta karun yang tercatat dalam teknik penyempurnaan alat surgawi yang mendalam? Han Li akhirnya membuat koneksi. Salah satu halaman dari Golden Jade Tome yang dia peroleh berisi metode penyempurnaan untuk gunung 5 ekstrim terpadu, serta penyempurnaan untuk beberapa jenis harta karun surgawi yang mendalam, dan 5 lonceng keajaiban berkaca adalah salah satunya. Namun, meskipun Han Li memiliki metode penyempurnaan untuk harta ini, bahan yang dibutuhkan hanya dikabarkan ada di alam abadi sejati, jadi dia tidak dapat menggunakan metode penyempurnaan tersebut. Efek dari lonceng 5 warna darah hitam ini terdengar sangat mirip dengan kemampuan lonceng 5 keajaiban berkaca, dan itulah yang membuatnya menarik hubungan ini. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Atau apakah seseorang dari alam iblis Penatua juga memiliki metode pemurnian yang sama dan secara tidak sengaja menyempurnakan harta replika semacam itu? Sayangnya untuk Han Li, meskipun dia telah menjual serangkaian harta iblis ke rumah lelang dan diperkirakan terjual hampir 10 juta batu iblis, itu jelas tidak cukup untuk mengamankan harta iblis kelas atas ini. Selain itu, meskipun kemampuan harta ini cukup menarik, itu hanya harta iblis kelas atas, jadi tidak akan banyak berguna baginya. Paling-paling, itu akan menjadi sesuatu yang menarik baginya untuk dipelajari. Karena itu, Han Li hanya bisa melihat saat penawaran berlanjut. Pada akhirnya, harta itu dibeli oleh makhluk jahat bertopeng misterius dengan cahaya biru yang memancar dari tubuh mereka dengan harga yang mencengangkan yaitu 15 juta batu setan. Banyak makhluk jahat tingkat tinggi yang hadir segera mulai berkomplot melawan makhluk jahat bertopeng ini, tetapi setelah menyerahkan batu setan yang diperlukan untuk lonceng 5 warna darah hitam, makhluk jahat itu segera berangkat dari tempat pelelangan. Beberapa makhluk jahat bertopeng lainnya juga segera pergi setelah itu, tetapi Yue Liantian tidak menghiraukan hal ini. Dia melepas kain yang menutupi piring yang dipegang oleh wanita kedua, memperlihatkan kristal biru seukuran kepalan tangan yang melepaskan ki glasial yang menakjubkan. Ini adalah inti dalam dari Ice God Beast, dan dapat digunakan untuk memurnikan harta iblis dengan atribut es atau disuling menjadi beberapa jenis pil khusus. Harga awalnya adalah 2 juta batu iblis. Yue Liantian mengumumkan dengan singkat, 2.300.000, 2.500.000. Nilai inti iblis ini tidak bisa dibandingkan dengan lonceng 5 warna darah hitam, tapi itu juga bahan yang sangat berharga, jadi harganya juga ditawar dengan cepat. Pada akhirnya, itu diamankan oleh makhluk jahat kurus selama lebih dari 4 juta batu setan. Setelah itu, Yue Liantian mengungkapkan barang-barang di piring satu demi satu, dan setelah semuanya terjual, sekelompok wanita jahat lainnya tiba di peron dengan kumpulan barang lelang berikutnya. Barang-barang yang dilelang memiliki sifat yang mirip dengan yang muncul selama lelang di alam roh, karena sebagian besar terdiri dari barang-barang seperti bahan, obat-obatan, dan pil, sesekali diselingi dengan harta iblis. Han Li hanya melihat satu item lelang dijual satu demi satu, tidak menunjukkan niat untuk mengajukan penawaran untuk item apapun. Hanya setelah harta iblis yang dia jual ke rumah lelang dijual dengan harga tinggi barulah senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, tidak ada item lelang yang mampu melampaui harga mengejutkan dari harta iblis pertama itu,
dan item yang dijual dengan harga tertinggi kedua adalah pil yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk membuat tahap penyempurnaan roh yang berhasil, terobosan. Meski kenaikannya hanya sekitar 5%, pil itu masih dijual seharga 13 juta batu setan. Baiklah, kita sekarang telah mencapai tahap akhir dari pelelangan kita. Hanya ada 2 item lelang lagi, tapi aku dapat meyakinkanmu bahwa keduanya tidak kalah nilainya dibandingkan dengan lonceng 5 warna darah hitam, kata Yue Liantian dengan suara misterius. Tepat pada waktunya, 2 wanita jahat yang cantik muncul dari pintu masuk, dan kali ini, mereka tidak sedang memegang piring. Sebagai gantinya, seorang wanita memegang kotak kayu hijau yang panjangnya sekitar 1 kaki, sementara yang lain benar-benar dengan tangan kosong. Semua makhluk jahat yang hadir cukup tertarik untuk melihat ini. Yue Liantian mengangkat tangan untuk menarik kotak kayu itu langsung ke genggamannya, lalu membuka tutupnya untuk memperlihatkan benda seperti batu bata putih. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum mengumumkan, ini adalah batu bata suci, di dalamnya terdapat beberapa jenis seni kultivasi yang digunakan oleh leluhur suci Qilin lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Harga awalnya adalah 30 juta batu setan. Apa? Leluhur suci Qilin? Leluhur suci yang hanya berada di bawah 3 patriark yang berkuasa. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin batu bata suci yang berisi seni kultivasinya muncul di sini? Bahkan jika harta yang tak ternilai itu muncul sebagai barang lelang, itu seharusnya hanya ada di rumah lelang terbesar di kota suci. Seluruh tempat segera meledak menjadi hiruk-pikuk, dengan beberapa makhluk jahat sangat gembira mendengar deskripsi barang lelang, sementara yang lain lebih skeptis. Tolong tenang, semuanya. Rumah lelang kami telah menilai barangnya, dan kami dapat meyakinkan semua orang bahwa ini memang batu bata suci yang ditinggalkan oleh Master Qilin. Jika terbukti palsu, maka rumah lelang kami akan mengembalikan uang Anda untuk 10 kali lipat dari harga item yang dibeli, jadi yakinlah. Adapun mengapa item ini muncul selama lelang ini, tentu saja ada alasan untuk ini. Suara otoritatif Yue Liantian segera menyebabkan semua obrolan Parao mereda. Oh, bisakah Anda menjelaskan situasinya kepada kami, Brother Yue? Tanya makhluk jahat yang diselimuti ki hitam. Makhluk jahat ini juga berada di tahap tempering spasial akhir, dan dia tampaknya memiliki status yang bahkan lebih tinggi daripada Yue Liantian. Semua makhluk jahat lainnya segera terdiam setelah mendengar ini, dan Yue Liantian menangkupkan tinjunya ke arah makhluk jahat itu untuk memberi hormat ketika dia menjawab, tentu saja, Saudara Jin Jiao. Batu bata suci telah muncul di kota kami karena pemiliknya tidak ingin membuat terlalu banyak kehebohan dan menarik masalah pada dirinya sendiri, dan batu bata suci sebenarnya cacat. 2 seni kultivasi yang terkandung di dalamnya sama-sama kehilangan mantra kritis, dan tak satu pun dari mereka adalah kemampuan utama yang dikembangkan oleh Master Qilin. Kalau tidak, barang seperti itu pasti tidak akan muncul di pelelangan ini. Begitu, dengan kekuatan guru Qilin yang tak terduga, bahkan sepasang seni kultivasi yang tidak lengkap yang digunakan olehnya akan sangat berharga untuk dipelajari dan referensi. Dengan demikian, nilainya memang melampaui lonceng 5 warna darah hitam. Jin Jiao menjawab dengan cara yang tercerahkan. Tidak hanya makhluk jahat lainnya yang hadir tidak kecewa mendengar ini, keserakahan di mata mereka hanya menjadi lebih jelas. Fakta bahwa item ini cacat hanya membuat keasliannya lebih masuk akal. Apakah Anda dapat mengungkapkan nama dari 2 seni kultivasi kepada kami, rekan Taois Yue? Itu akan membantu kami memutuskan apakah seni kultivasi akan berguna bagi kami. Suara tajam terdengar di tempat tersebut, tetapi teknik rahasia telah digunakan untuk membuat mustahil untuk menentukan siapa yang berbicara. Sayangnya tidak. Ketika pemilik batu bata suci ini membawanya ke rumah lelang kami, dia telah mengajukan syarat bahwa seni kultivasi yang terkandung di dalam batu bata suci tidak dapat diungkapkan terlebih dahulu.
Baiklah, saya sudah mengatakan semuanya yang bisa saya katakan tentang item ini, biarkan penawaran dimulai. Yue Liantian mengumumkan dengan tegas. Saya mengambil bata suci ini seharga 40 juta batu iblis. Suara gemuruh terdengar dari salah satu sudut tempat, dan itu milik seorang pria jahat besar yang mengancam yang tingginya sekitar 30 kaki. Kamu pikir kamu bisa mengambil harta kaliber ini seharga 40 juta? Bukankah itu terlalu delusi, saudara Si? Aku menawarkan 50 juta. Seorang pria jahat bertanduk dengan janggut tebal terkekeh dingin menanggapi. 60 juta. Jin Jiao menaikkan harga tanpa ragu-ragu. 65 juta. 68 juta. Tawaran lain juga datang dari sudut lain aula, dan makhluk iblis tingkat tinggi terkaya yang hadir semuanya berpartisipasi dalam penawaran. Han Li secara alami tertarik pada seni kultivasi yang ditinggalkan oleh makhluk tahap kenaikan agung, tetapi sayangnya, mereka ditinggalkan oleh leluhur suci dan tidak lengkap. Kalau tidak, dia mungkin akan cenderung mengejarnya. 80 juta. Suara dingin terdengar, dan pada saat yang sama, aura glasial menyapu seluruh aula. Semua makhluk jahat yang lebih lemah hadir langsung menegang seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang glasial, dan bahkan makhluk jahat tahap tempering ruang tidak bisa membantu tetapi bergidik. Itu tuan yang jahat, seru seseorang. Semua makhluk jahat lainnya tercengang mendengar ini, dan mereka segera menoleh ke arah sumber aura glasial. Di pintu masuk aula tertentu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul, dan ada kimera samar yang memancar dari tubuhnya. Itu tuan kota, Senior Bing. Seluruh tempat segera meledak menjadi hiruk-pikuk saat melihat pria tua ini. Apa yang membawamu ke sini, tuan kota? Yue Liantian bertanya sambil buru-buru memberi hormat dari jauh. Mengapa saya tidak boleh berada di sini? Apakah saya tidak diizinkan menghadiri pelelangan ini? Pria tua itu bertanya. Tentu saja, merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki Anda di sini, tuan kota. Saya agak terkejut dengan kedatangan Anda, Yue Liantian buru-buru menjelaskan. Kalau begitu, aku telah membuat tawaran tertinggi, jadi bukankah batu bata suci ini harus menjadi milikku sekarang? Tuan kota bertanya dengan suara acuh tak acuh. Tentu saja, jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, maka batu bata suci itu milikmu. Apakah ada rekan Daois lain yang ingin mengajukan tawaran lebih tinggi? Yue Liantian bertanya sambil mengangkat batu bata di depannya. Suaranya bergema di seluruh aula, tetapi disambut dengan keheningan total. Semua makhluk iblis tingkat tinggi yang hadir masih menatap batu bata suci dengan kerinduan yang membara di mata mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Tidak hanya Bing Qianren penguasa kota, dia juga penguasa iblis tingkat menengah, tidak ada yang akan cukup bodoh untuk bersaing melawannya dalam penawaran. Yue Liantian menarik napas dalam-dalam, namun saat dia akan membuat pengumuman terakhir, sebuah suara asing tiba-tiba terdengar. 90 juta. Apa? Siapa yang berani bersaing dengan penguasa kota? Apakah mereka tidak takut dibunuh? Kegemparan besar segera menyebar di antara kerumunan setelah mendengar ini, dan semua orang melihat sekeliling dengan bingung, mencoba untuk menentukan dari mana tawaran itu berasal. Namun, suara penawar sepertinya tidak memiliki sumber, dan tidak mungkin melacak lokasi penawar yang tepat. Mata Bing Qianren sedikit menyipit setelah mendengar ini. 95 juta, 99 juta. Suara yang sama terdengar lagi tanpa ragu-ragu. Ekspresi Bing Qianren benar-benar menjadi gelap setelah mendengar ini, dan ki glasial merah di sekujur tubuhnya melonjak karena amarah. Semua makhluk jahat di seluruh tempat itu benar-benar terdiam karena takut menimbulkan kemarahan penguasa kota. Sangat mengejutkan semua orang, penguasa kota berhenti sejenak sebelum mengakui, sepertinya aku harus mundur. Setelah itu, dia keluar dari venue tanpa ragu-ragu. Ye Liantian juga cukup terkejut,
tapi dia tetap tidak lupa melakukan pekerjaannya dan langsung menghitung sampai 3. Apakah ada tawaran lebih lanjut? Tidak. Baiklah, maka batu bata suci akan diberikan kepada rekan Daois ini. Ada beberapa makhluk jahat yang tampaknya tergoda untuk menawar harga lebih tinggi, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Blood Crow City Lord, siapa yang tahu jika mengamankannya bisa berarti kematian seseorang. Semua orang melihat sekeliling dengan mata terbelalak, mencoba untuk melihat sekilas karakter berani seperti apa yang berani bersaing untuk mendapatkan harta karun dengan penguasa jahat. Di sudut tertentu aula, sesosok humanoid tiba-tiba berdiri sebelum berjalan menuju platform batu. Cahaya biru melintas di mata Han Li, memungkinkan dia untuk langsung mengidentifikasi makhluk jahat itu sebagai pria paruh baya berjubah biru yang berada di tahap tempering spasial awal, dan tidak ada yang luar biasa tentang dia sama sekali. Namun, alis Han Li sedikit berkerut saat melihatnya. Bukankah itu Pak Tua Yang? Apakah dia sudah gila? Apakah dia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri? Obrolan parau segera terdengar sekali lagi saat semua orang melihat pria paruh baya ini. Tampaknya sebagian besar orang yang hadir mengetahui siapa dia. Han Li menoleh ke iblis bertubuh kekar yang duduk di sampingnya, dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa Pak Tua yang ini, rekan Daois?" Basis kultivasinya tampaknya tidak terlalu luar biasa, jadi mengapa dia begitu baik? Makhluk jahat ini memiliki sisik biru tipis di wajahnya, dan dia juga terpana melihat Pak Tua yang ini. Setelah merasakan bahwa Han Li adalah makhluk tahap tempering spasial akhir, pria jahat itu segera menjawab dengan sopan, "Kamu tidak boleh berasal dari sekitar bagian ini, rekan Daois." Pak Tua yang adalah ahli penyempurnaan alat terkenal di kota ini, dan banyak orang mendatanginya untuk perbaikan harta karun iblis, atau untuk menugaskan penyempurnaan beberapa harta iblis tingkat rendah. Dia telah tinggal di kota ini selama lebih dari 100 tahun dan selalu tidak menonjolkan diri, jadi saya tidak tahu mengapa dia melakukan sesuatu seperti ini sekarang. Mungkin seni kultivasi yang dia gunakan sedang mengacaukan otaknya. Kalau dipikir-pikir, bagaimana dia bisa memiliki batu iblis dalam jumlah yang sangat besar? Begitu. Terima kasih atas jawabannya, rekan Daois, jawab Han Li dengan anggukan sebelum mengalihkan pandangannya ke Pak Tua yang lagi. Pada titik ini, dia sudah berjalan ke platform batu, dan dia memanggil kantong penyimpanan untuk diperiksa Yue Liantian. Setelah diverifikasi bahwa jumlah yang benar dari batu iblis ada di dalam kantong, batu bata suci diserahkan kepadanya, dan dia menyimpannya di tengah kilatan cahaya hitam. Selama proses ini, Yue Liantian juga menilai Pak Tua yang dengan keheranan di matanya. Yang lebih mencengangkan adalah setelah Pak Tua yang ini mengamankan batu bata suci, dia tidak segera meninggalkan rumah lelang. Sebagai gantinya, dia kembali ke tempat duduknya, dan sepertinya dia juga akan berpartisipasi dalam penawaran barang lelang terakhir. Ini tentu saja sangat mengejutkan bagi semua pengamat, dan juga memberi tahu mereka bahwa ada sesuatu yang kemungkinan besar salah. Banyak makhluk jahat yang berkomplot melawannya segera meninggalkan niat itu, dan setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, Yue Liantian akhirnya pindah ke item lelang terakhir. Dia melambaikan tangan, dan wanita iblis bertangan kosong itu membawanya ke arahnya, lalu menjentikkan pergelangan tangan untuk memanggil gelang hijau. Segera setelah gelang itu muncul, itu melepaskan semburan cahaya putih, dan sebuah benda besar dengan panjang lebih dari 100 kaki muncul di platform batu.